Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Nurul Nadia dengan NIM H112411045 dari kelas B, Prodi Matematika. Tapi bohong. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas proyek video mata kuliah Matematika Dasar 2 dengan membahas beberapa soal-soal integral. Yuk kita simak. Baik, langsung saja ke soal pertama, di mana soal pertamanya adalah jika daerah berada di kuadran pertama dan dibatasi oleh garis Y sama dengan X dan Y sama dengan X pangkat 3 dengan Y dari 0 sampai 1. Tentukan luas daerah D dengan dua cara, ddx dan dxdy. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggambar grafik dari batas yang telah ditentukan. Kemudian di sini soalnya kurva tersebut dibatasi oleh garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X adalah garis miring ya. Kemudian kurva kedua adalah Y sama dengan X pangkat 3. Y sama dengan X pangkat 3 itu kira-kira begini ya. Ini itu garis X sama dengan 0. Kemudian garis di sini kan 0. Di sini tuh di sini 1. Terus X sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari titik potong dari garis yang bersinggungan, yaitu garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan X pangkat 3. Berarti di sini kita tulis Y sama dengan Y. Kemudian kita tulis di sini itu Y sama dengan X, berarti di sini X sama dengan, dan yang di sini itu sama dengan X pangkat 3, berarti di sini X pangkat 3. Kemudian ini mau disamadankan dengan berarti kedua ruas kita kurangi dengan min X pangkat 3. Berarti di sini jadi X dikurang X pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian X nya bisa difaktorkan, berarti di sini X dalam kurung 1 dikurang X kuadrat, X kuadrat ini sama dengan 0. Berarti X itu sama dengan 0 dan X itu sama dengan X itu sama dengan plus minus 1. Tapi karena yang diambil adalah kuadran pertama, berarti X itu sama dengan 1. Berarti dia itu bersinggungan di kemudian saat
Di sini Y sama dengan X. Nah, saat X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0. Itu artinya X dan X pangkat 3 itu bersinggungan di 0,0. Kemudian X sama dengan 1 berarti saat X nya sama dengan 1, berarti dia bersinggungan saat Y sama dengan 1 juga. Titik ini bertemu di 1,1. Nah, berarti dia bersinggungan di sini. Berarti di sini dia bersinggungan di titik 1. Dan berpotongan juga berpotongan di 0,0. Kemudian dilihat dari daerahnya, daerah dari batas tersebut adalah yang ini, yang ini. Kenapa yang ini? Karena yang ini dibatasi oleh dua garis X, Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan X pangkat 3 yang biru ini. Kemudian di mana X nya itu dari 0, ini 0 nya, dan ini sampai 1 kan? Nah, langkah kedua setelah menggambar grafiknya, kita akan mengerjakan integral dx dulu ya. Berarti kita integralkan dari bawah ke atas, kemudian kiri kanan. Integral dari D, kemudian di sini karena tidak ada fungsi yang ditulis oleh soal tersebut, di sini ditulis saja 1. Terus di sini dy dx. Kemudian untuk mencari batasnya, kemudian d adalah variabel terdalam ya, dan dx adalah variabel terluar. Jadi kita mencari batas dari dy itu menggunakan kurva yang ada di dalam. Nah, ini kan daerahnya ini. Menggunakan kurva yang ada di dalam. Kemudian kita tarik garis dari bawah. Nah, kalau dilihat ini dari atas ini. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, garis pertama yang ditemukan oleh garis ini adalah Y sama dengan X pangkat 3. Kemudian kalau garis dari atas, garis pertama yang ditemukan adalah Y sama dengan X. Berarti batas dalamnya adalah kecil dari sama dengan X dan besar dari sama dengan X pangkat 3. Nah, kemudian kita akan mencari batas dari dx, dimana dx adalah variabel luar. Nah, kan tadi untuk dy kita sudah menggunakan grafik dalam ya, kurva dalam. Kemudian untuk dx, karena dx adalah kurva luar, berarti kita menggunakan kurva yang ada di luar, yang ini, yang dibatasi oleh x dari 0 sampai 1. Kemudian kita mulai dari kiri kemudian ke kanan. Dari kiri kita tarik garis. Garis pertama yang didapatkan adalah garis X sama dengan 0. Berarti X. Bentar. Kemudian kita tarik garis dari kanan. Garis pertama yang didapat adalah X sama dengan 1. Berarti batas X itu adalah X kecil dari sama dengan 1 dan besar dari
sama dengan 0. Berarti integralnya itu jadi integral x pangkat 3 dari 1 dy, kemudian batas dari x itu 0 sampai 1 dx. Nah, setelah batas telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah mengintegralkan 1 terhadap dy. Kita pindahkan dulu ke bawah. Nah, di sini saja. Di sini integral dari 1 terhadap dy adalah y ya. Berarti di sini jadi integral 0 sampai 1 y, integral dari 1 batasnya itu dari x pangkat 3 sampai 1 sampai x maksudnya dx. Kemudian setelah diintegralkan, substitusi batas x pangkat 3 dan x hasilnya jadi integral 0 sampai 1, dia disubstitusi x jadi x dikurang x pangkat 3 dx. Kemudian setelah diintegralkan terhadap y, kemudian kita integralkan lagi terhadap x. Kemudian integral x terhadap dx adalah 1/2 x kuadrat. Integral x pangkat 3 terhadap dx adalah 1/4 x pangkat 4, dimana batasnya itu dari 0 sampai 1. Nah, kemudian substitusi setelah diintegralkan, substitusi batas dari x. Jadi di sini jadi 1/2 dikali 1/2 dikurang 1/4 dikali 1/4. Nah, di sini langsung saja dikurang 0 karena kan 0 disubstitusi ke sini hasilnya 0, dan di sini juga hasilnya 0 kurang 0 kan 0. Nah, kemudian sederhanakan hasilnya, ini jadi 1/2 dikurang ini jadi 1/4. Kemudian disederhanakan, disamakan batas, disamakan penyebutnya maksudnya, ini dikali 2, ini penyebutnya jadi 4, ini dikali 2 jadi 2 dikali, kemudian dikurang 1, hasilnya adalah 1/4. Sekarang kita mencari integral dari dx dy, dimana tadi kita mulai dari bawah atas kemudian kiri kanan. Sekarang karena dx adalah variabel dalam, berarti kita mulai dari kiri kanan terhadap kurva ini, kemudian baru bawah atas terhadap ini. Pertama-tama tarik garis dari kiri, kemudian tarik garis dari kanan. Nah, dari garis tersebut kita ketahui bahwa garis pertama yang didapat oleh garis ini adalah kurva y sama dengan x. Berarti ini itu sama saja dengan x sama dengan y. Untuk garis dari kanan, kurva pertama yang didapat adalah kurva y sama dengan x pangkat 3. Karena batas yang dicari adalah batas x, berarti kedua ruas kita pangkatkan dengan 1/3. Ini dipangkatkan 1/3 jadi y dipangkatkan 1/3 jadi y pangkat 1/3, dan x dipangkatkan 1/3 jadi x. Y pangkat 3. Kemudian berarti x itu kecil dari sama dengan x sama dengan y
besar dari sama dengan Y dan kecil dari sama dengan Y pangkat sepertiga. Nah, setelah batas X ditemukan, kemudian kita cari lagi batas Y terhadap kurva luar. Karena dia adalah pada keluar, berarti kita cari terhadap kurva luar. Kita tarik garis dari bawah, kemudian dari atas. Nah, garis pertama yang ditemukan oleh garis dari bawah ini adalah garis atau kurva Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan kecil dari besar dari sama dengan 0. Kemudian dari atas Y sama dengan 1. Berarti di sini kecil dari sama dengan 1. Berarti integralnya itu jadi ini itu 0, 1. Kemudian integral dari x-nya yaitu Y pangkat sepertiga dan integral 1 dx dy. Nah, kemudian 1 diintegralkan terhadap dx itu kan x, berarti di sini jadi 0 sampai 1 x, batasnya itu dari y sampai y pangkat sepertiga dy. Setelah diintegralkan, kita substitusi batas dari integral tersebut, yaitu y sampai y pangkat sepertiga. Berarti di sini jadi integral 0 sampai 1 dari y pangkat sepertiga dikurang y dy. Nah, setelah diintegralkan terhadap f, berarti kita integralkan lagi terhadap dy. Berarti di sini y pangkat sepertiga diintegralkan terhadap dy itu tulis nama dulu ya. Berarti di sini jadi sepertiga ditambah 1 y pangkat sepertiga ditambah 1. Kemudian dikurang dengan ini langsung diintegralkan saja, ini jadi 1/2 y pangkat 2. Batasnya itu dari 0 sampai 1. Kemudian sederhanakan dulu yang ini jadi ini kan jadi ini jadi 4/3, berarti ini jadi 3/4 y pangkat 4/3 dikurang 1/2 y pangkat 2. Kemudian sisa disubstitusi batas. Di sini 1. Di sini ya. Kemudian di sini 3/4 dikali 1 pangkat 4/3 dikurang 1/2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 0, karena 0 disubstitusi ke sini hasilnya 0, di sini juga 0, 0 kurang 0 hasilnya 0. Kemudian ini 1 pangkat 4/3 kan 1, berarti di sini tetap 3/4. Di sini juga tetap 1/2, berarti ini kurang 1/2. Kemudian samakan penyebutnya, ini jadi 3 dikurang 2/4. Ini itu sama dengan 1/4. Nah, oke, selesai. Ini hasil dari soal pertama dari DXD ya. Yang ini hasil dari DDX. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Soalnya adalah ubahlah ke bentuk polar dari integral berikut xy per x kuadrat tambah y kuadrat pangkat 2 dA jika daerah berada di kuadran pertama yang dibatasi oleh x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4 dan garis y sama dengan x itu lebih dari sama dengan 0. Kita ketahui bahwa integral dalam koordinat kartesius itu bentuknya seperti ini, integral fx y dx ini. Diketahui rumus dari integral polar adalah
Fr cos theta R sin theta dikali R dr d theta. Dari rumus ini kita ketahui bahwa X itu sama dengan R cos theta dan Y itu sama dengan R sin theta, dan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian setelah mengetahui hasil tersebut, kemudian kita gambarkan grafik dari batas-batas yang telah ditentukan oleh soal tersebut. Kemudian kita akan menggambar grafik lingkaran yang berjari-jari dua ini. Berarti di sini itu di sini ini satu, sini dua, satu, sini satu, sini dua, di sini satu, terus di sini dua, di sini juga, di sini dua, di sini satu, kemudian di sini dua. Kemudian di bawah sini adalah dua. Kemudian kita gambar lingkaran. Lingkarannya tidak sempurna. Kemudian dibatasi oleh garis Y sama dengan X. Berarti garisnya itu di sini. Oke. Terus kita bahas. Oke. Kemudian daerah yang kita cari adalah daerah di sini X lebih dari sama dengan 0, berarti yang ini ya. Berarti daerah yang kita cari adalah daerah yang ini. Berarti R itu dari 0 sampai 2. Jadi R itu besar dari sama dengan 0 dan kecil dari sama dengan 2. Nah, kalau di kan ini integralnya kita cari pada kuadran pertama ya, berarti di kuadran pertama berarti ini itu adalah 0 derajat dan yang ini adalah 90 derajat atau pi per 2. Nah, karena garis Y sama dengan X ini membagi antara membagi 2 90 derajat, membagi 2 daerah 90 derajat, berarti ini itu sama dengan 45 derajat atau pi per 4. Berarti daerah dari theta adalah ini besar dari sama dengan 0. Di sini theta. Dan kecil dari sama dengan pi per 4. Nah, setelah batas dari daerah tersebut didapatkan, berarti kita masuk ke fungsi dari integral tersebut. Di sini kita tahu bahwa X adalah di sini kita tahu X adalah R cos theta. Berarti di sini itu kita tulis dulu batasnya, berarti di sini jadi berarti ini itu batasnya dari 0 sampai pi per 4. Kemudian integral dalamnya itu jadi integral dalamnya itu dari 0 sampai 2. Kemudian fungsinya adalah X, Y, berarti X di sini sama dengan R cos theta, berarti di sini itu jadi R cos theta dikali R sin theta dibagi dengan, karena di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti di sini hasilnya itu R kuadrat dipangkatkan 2. Berarti di sini itu R kuadrat dipangkatkan 2 R dr d theta. Bentar ya, apa
juga simetri. Kemudian ini dibelakangkan, ini tetap sama ya, berarti ini turun saja. Berarti ini jadi R kali R berarti R pangkat 3 cos theta sin theta dr d theta dibagi dengan R kuadrat dikuadratkan, berarti dia jadi R pangkat 4. Nah, pangkat yang teman-teman, bukan pangkat. R pangkat 3 dibagi R pangkat 4 itu yang ini jadi 1, ini sisa R, berarti integralnya itu jadi ini sama, tetap turun. Kemudian ini jadi 1 cos theta sin theta jadi teman-teman kalau tulisan dulu dr d theta. Nah, sama ya. Nah, terus ini dibagi dengan ini kan misalnya R, berarti ini sisa R. Terus udah jadi teman-teman, tapi kalau mau dipisah juga boleh. Berarti ini itu kalau ditulis kembali ini jadi integral theta 4 di sini 0, di sini integral 0 sampai 2 dari ini kan sekitar bisa dipisah ya, berarti ini jadi ini itu dihapus, ini bisa dikasih, ini keluarkan karena kalau kita integralkan ini terhadap R, berarti cos dan sin theta-nya itu adalah konstan, berarti ini itu bisa dikeluarkan, jadi integralnya itu jadi cos theta sin theta sin theta dikali dengan integral 0 sampai 2 dari sektor R dr d theta. Oke, sudah selesai teman-teman. Kan di sini soalnya cuman diminta untuk mengubah ke bentuk polar kan, berarti ini ada bentuk polar, berarti udah selesai. Sekian pembahasan soal integral dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.